Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode, itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar, dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir qiyas. Nah, bagaimana menerapkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan kitabullah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu bahwa setiap firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindiq, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha, sufaha itu bentuk jamak dari safih, yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh
yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, orang-orang yang jahil. Dan firqah yang lainnya, yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat? Kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bisa jawab? Pemahaman tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil, batil. Kalimat yang hak, tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah 3 khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas, karena dia merupakan kaidah. Kalimatu haqqin, kalimat yang kau bawakan hak, urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman Khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj, dan yang wajib kita ikuti, yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, adalah
cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang besar ini, para sahabat orang besar, orang mulia, orang yang diagungkan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang disebut di alam sana yang tinggi, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia. Siapa sahabat itu? Para ulama telah membuat ketetapan. Sahabat itu adalah pertama orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, beriman kepada beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Itulah sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka tidak dinamakan, tidak dikatakan sebagai sahabat. Misalnya dia melihat Nabi setiap hari dalam keseharian melihat Nabi, tetapi tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam keseharian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka orang-orang yang paling kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sahabat kecuali secara bahasa. Karena arti sahabat secara lughah bahasa adalah orang yang bersama kamu, orang yang satu kaum, satu suku, sebangsa dengan kamu, sepaham dengan kamu itu sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kaum musyrikin tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatmu bukan orang yang gila. Yang dimaksud sahabat di sini adalah secara bahasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dan mereka yang mengingkari saat itu orang-orang Quraisy dari bangsa Arab. Dan Nabi hidup di kota Makkah. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gila, disebut sahib. Bukan dalam arti istilahiyah, syar'iyah, tetapi dalam arti lugawiyah, bahasa. Menurut istilah sahabat itu, menurut istilah agama kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama tadi bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan kemuliaan yang besar bagi orang yang melihat Nabi. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yang kedua, dia beriman, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Kalau dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat tapi tabi'in besar. Seperti Raja Najasyi. Ya, itulah sahabat, dan sahabat bertingkat-tingkat kemuliaannya. Bertingkat-tingkat derajatnya. Tidak sama Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu dengan yang lainnya. Sahabat yang paling mulia, paling tinggi dan paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan yang demikian banyak sekali adalah Abu Bakar. Pertama, orang dewasa yang beriman kepada beliau dan senantiasa mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau.
dan yang menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Dan ketika beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain oleh salah seorang wanita, yakni kalau dia datang lagi dan tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat besar dan sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Dan senantiasa Rasulullah SAW mengatakan, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu beliau mengatakan bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang menunjukkan keduanya memiliki kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang digelari dengan Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya dan memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan beliau mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Al-Khulafa Ar-Rashidin. Ini setinggi-tinggi dan semulia-mulia para sahabat. Kemudian 6 orang yang lain, yang semuanya masuk 10 orang, yang dijamin masuk jannah, dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat yang Islam di Mekah dan seterusnya, sampai kepada kaum Ansar. Yakni mereka ditinjau dari satu sisi keutamaannya sama, ditinjau dari sisi yang lain berbeda. Ada yang lebih mulia, yang paling tinggi dan seterusnya. Itulah sahabat. Dan wajib bagi kita mengikuti cara dan sikap beragama mereka. Kenapa? Ini jawaban yang panjang yang akan kita bahas. Di kitab ini pada halaman 426, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yakni sudah tegak kebenaran, hidayah secara umum telah sampai kepadanya. Siapa yang memusuhi Rasul? Pertama tentunya setiap orang yang tidak beriman kepada beliau, orang yang tidak mengimani beliau sesudah sampai risalah beliau kepada mereka, sesudah sampai dakwah beliau kepada mereka,
yakni telah tegak hujjah kepada mereka, mereka tetap kufur dan tidak mengimani beliau, maka mereka itulah orang-orang yang memusuhi Ar-Rasul. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, dan telah sampai kepadanya hujjah bahwa dia wajib mengikuti Rasul di dalam beragama. Dia wajib ittiba'ur Rasul. Dia wajib mentaati Rasul di dalam beragama. Akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul. Maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena setiap orang yang menyelisihi dan menyimpang dan berlawanan di dalam beragama dengan apa yang Ar-Rasul telah tetapkan, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini dan amalnya tertolak dan dia terancam Jahannam. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama mengatakan bahwa sabilil mu'minin di ayat ini adalah para sahabat. Tidak dapat tidak. Karena ketika ayat yang mulia ini turun, maka tidak ada yang beriman di permukaan bumi kecuali para sahabat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Oleh karena itu sabilil mu'minin jelas sekali bahwa mereka adalah para sahabat. Yakni orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat, ya selain jalannya para sahabat, itu dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam nuwallihi ma tawalla. Ini pertama. Disesatkan. Yakni niscaya akan kami palingkan. Yang dimaksud kami sesatkan dia kemana dia tersesat, berpaling. Yakni selama dia di dalam beragama tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sabilil mu'minin, maka dia akan tersesat di dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian yang kedua, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Yakni dia terancam masuk jahannam. Karena beragama harus mengikuti Rasul. Bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai
oleh para sahabat yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti ar-Rasul. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Dan mengikuti sabilil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan hanya sampai memusuhi Rasul saja, tetapi dikaitkan, diiringi juga dengan huruf ataf penghubung, huruf waw, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Selain dia tidak mengikuti Rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Bahkan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, yakni kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu pantaslah diancam jahannam, pantaslah disesatkan, tersesatlah dia di dalam beragama itu. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada 26 jawaban. Di antaranya yang saya berikan di dalam membahas poin akidah nomor 81 dari kitab Syarah Aqidah Salaf. Ada 26 hujjah berdasarkan nas, dalil langsung dari firman Allah ini. Dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 yang tadi saya bacakan dan saya jelaskan, dapat dikeluarkan hukum. Ada 26 hujjah yang akan menjelaskan berdasarkan nas dan istinbat ilmiah dari ayat yang mulia tadi. Yakni pertanyaan, mengapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Kenapa sabilil mu'minin di ayat ini harus ditafsirkan sahabat? Mengapa? Mengapa sabilil mu'minin itu sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Ada 26 jawaban. Mari kita bahas satu persatunya berdasarkan nas dan istinbat dari ayat yang mulia ini. Dan ini menarik sekali, yang merupakan hujjah naqliyah dan aqliyah. Pertama, ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang menjadi sahabat Nabi, yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab, tentunya pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka. Dan ini waqi' terjadi, tidak bisa dipungkiri. Secara tarikhiyah, sejarah, yakni pembuktian secara sejarah, pembuktian secara ilmiah, pembuktian secara naqliyah, dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan aqliyah bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Mengapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beriman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman,
Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Talha, dan seterusnya. Ini tidak bisa dibantah. Yang menunjukkan bahawa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Hujjah yang kedua, alasan yang kedua. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka dapat masuk ke dalam ayat